Calhanoglu bakal absen di 3 laga Inter Milan, karena cedera. Kabar tidak menyenangkan menghampiri Inter Milan, karena mereka dipastikan kehilangan salah satu punggawanya, yakni gelandang Hakan Calhanoglu. Calhanoglu mengalami cedera saat pertandingan timnas Turki melawan Kroasia pada kualifikasi Euro 2024, sehingga ia terpaksa absen selama 3 pertandingan Inter. Melansir Gazeta, Calhanoglu setidaknya akan melewatkan pertandingan Nerazzurri melawan Fiorentina, Juventus, dan Salernitana. Kendati demikian, pemeriksaan medis besok akan mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang keseriusan cedera otot pangkal paha, yang dialami pemain berusia 29 tahun itu. Pelatih Inter, Simone Inzaghi akan menunggu dengan cemas untuk informasi lebih lanjut, mengenai kapan Calhanoglu dapat kembali ke lapangan. Adapun yang paling mengkhawatirkan adalah Calhanoglu berpotensi diragukan untuk pertandingan perempat final Liga Champions, melawan Benfica. Mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen ini telah berperan penting bagi Nerazzurri dalam segala aspek sejauh musim ini, setelah mencatatkan total 36 penampilan untuk klub di semua kompetisi. Dengan 9 pertandingan hanya dalam 30 hari sepanjang bulan April yang sibuk, Inzaghi tentunya tidak ingin tanpa salah satu pemain terpenting di skuadnya. Menurut Gazeta, Calhanoglu tidak hanya akan melewatkan pertandingan akhir pekan ini melawan Fiorentina, tetapi dia juga dijamin akan melewatkan leg pertama pertandingan semifinal Coppa Italia, melawan Juventus dan pertandingan Serie A berikutnya melawan Salernitana. Pertanyaan kuncinya adalah apakah Calhanoglu akan fit, atau tidak untuk leg pertama pertandingan perempat final Liga Champions melawan Benfica. Negosiasi perpanjangan kontrak Bastoni temui jalan buntu, di tengah minat Manchester City. Negosiasi perpanjangan kontrak Alessandro Bastoni dilaporkan menemui jalan buntu. Pertemuan antara Inter Milan dengan agen sang pemain gagal menemukan kesepakatan. Dengan tertahannya pembicaraan kontrak baru antara Inter dan Bastoni, membuka peluang bagi Chelsea dan Manchester City, untuk merekrut pemain internasional Italia tersebut di musim panas mendatang. Sebagaimana dilansir Gazeta, Chelsea dan Manchester City tengah memantau situasi Bastoni dengan cermat. Pelatih The Citizens, Pep Guardiola dikatakan sebagai pengagum Bastoni, sedangkan Chelsea telah muncul sebagai opsi untuk mengontrak pemain berusia 23 tahun itu, pada musim panas lalu sebagai bagian dari kesepakatan Lukaku. Kontrak Bastoni saat ini berakhir pada Juni tahun 2024. Tetapi pembicaraan tentang kesepakatan baru sejauh ini tidak menghasilkan apapun. Gazeta mengonfirmasi masih ada jarak yang cukup jauh antara kedua belah pihak, sehingga sang bek berpotensi pergi pada musim panas, dengan sisa kontrak 12 bulan di Stadio Meazza. Bastoni saat ini menghasilkan 2,8 juta euro per musim dan ia dikabarkan telah meminta melalui agennya, Tullio Tinti untuk menggandakan gajinya menjadi sekitar 5,5 juta euro per musim. Di sisi lain, Inter tidak mau menawarkan lebih dari 4 juta euro per musim, jadi jika Bastoni tidak menandatangani kontrak baru, maka penjualannya tidak dapat terhindarkan pada musim panas 2023, demi menghindari kepergiannya secara gratis pada tahun depan. Pakar transfer, Di Marzio berikan update baru soal masa depan Lukaku dan De Vrij. Pakar bursa transfer Italia, Gianluca Di Marzio telah memberikan update terbaru tentang masa depan dua pemain Inter Milan, yakni Romelu Lukaku dan Stefan De Vrij. Melaporkan melalui siaran langsung baru-baru ini, seperti dilansir FC Inter News, Di Marzio menjelaskan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah pinjaman Lukaku di Inter akan diperpanjang atau tidak. Selain itu, Di Marzio juga mengonfirmasi bahwa belum ada kesepakatan penuh tentang perpanjangan kontrak De Vrij, tapi negosiasi sudah mendekati kesimpulan. Dalam kasus Lukaku, selalu terlihat bahwa keputusan Inter tentang masa depan pemain Belgia itu akan bergantung pada performa yang ia tunjukkan selama sisa pertandingan musim ini. Terlebih lagi,
Ada beberapa tanda positif yang ditunjukkan Lukaku, termasuk gol penentu melawan Porto di Liga Champions, dan torehan 3 golnya bersama timnas Belgia di kualifikasi Euro 2024. Di sisi lain, kontrak De Vrij saat ini dengan Inter akan habis pada akhir Juni tahun 2023, atau hanya tersisa 3 bulan lagi, tetapi kesepakatan kontrak baru mungkin tidak lama lagi. Nerazzurri telah melakukan pembicaraan untuk memperpanjang kontrak mantan bek Lazio dan Feyenoord tersebut, dan menurut Di Marzio, negosiasi tersebut telah mendekati kesimpulan. Simone Inzaghi dihantui oleh para kandidat, yang berpotensi menggantikannya di Inter Milan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa dihantui oleh bermunculannya sejumlah pelatih yang difavoritkan, sebagai calon penggantinya pada musim panas mendatang. Sport Mediaset secara khusus mencatat fakta bahwa manajemen Inter, melihat sosok dari masa lalu klub, yang menyebabkan ketidakamanan bagi Inzaghi sebagai pelatih klub. Seperti diketahui, tekanan terus meningkat pada Inzaghi, setelah timnya menuai hasil mengecewakan belakangan ini di ajang Serie A. Namun ia memiliki beberapa alasan untuk percaya diri menjelang bulan April yang sangat menentukan. Namun jika tim tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka masa depannya bisa berada di tempat lain. Menurut Mediaset, mantan pelatih Lazio tersebut telah diselimuti rasa ketidaknyamanan, karena beberapa nama yang dikaitkan sebagai kemungkinan penggantinya, memiliki hubungan spesial dengan Nerazzurri di masa lalu. Antonio Conte, Jose Mourinho, dan Thiago Motta digambarkan sebagai hantu yang telah meneror Inzaghi. Selain itu ada juga rumor yang menyebut Nerazzurri sedang merencanakan gerakan ambisius untuk mengontrak pelatih Brighton dan Hove Albion, Roberto De Zerbi. Bahkan kabarnya, Inter sudah membuka pembicaraan dengan mantan juru taktik Sassuolo dan Shakhtar Donetsk tersebut, soal kemungkinan mengambil alih posisi Inzaghi di Giuseppe Meazza.